Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga atau ruang duduk bersama. Persiapkan waktu untuk menata alat siaran langsung dan koneksi internet supaya tidak telat ibadah. Persiapkan busana yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama. Ingatkan mereka bahwa ini tetap adalah ibadah di hadapan Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku, puji Tuhan. Kalau pada hari ini kita boleh kembali bersama-sama mau datang kepada Tuhan. Sebab kita boleh merasakan kasih-Nya yang luar biasa. Penyertaan Tuhan yang begitu dahsyat atas kehidupan setiap kita. Biarlah pada pagi hari ini kita akan bawa hati kita kepada Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Raja kita. Kita katakan bahwa Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Dia yang selalu menyertai perjalanan kehidupan setiap kita. Mari kita akan bawa hati kita kepada Tuhan. Katakan haleluya, puji Dia, puji Dia. Meskipun saat pagi hari ini saudara ada di rumah masing-masing, biarlah hati kita hanya terfokus kepada Tuhan, tertuju kepada Tuhan, yang memberikan kesehatan, kekuatan kepada setiap kita. Haleluya, Yesus, kami naikkan syukur Tuhan, hanya kepadamu. Kuasa-Mu nyata Tuhan dalam kehidupan setiap kami Bapa. Haleluya. Kami naikkan syukur Tuhan kepadamu Tuhan. Haleluya. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Engkau kekuatan setiap kami. Engkau menara kehidupan setiap kami Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku.
kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Sehingga saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, di mana kami ada saat ini, waktu ini Tuhan, akan kami pergunakan untuk memuliakan nama Engkau. Karena Engkau gunung batu kami, Engkau kekuatan kami, Engkau yang patut kami puji dan kami muliakan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sucikan dan kuduskan setiap kami. Tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba Allah. Urapi setiap kami di mana kami ada Tuhan. Sehingga kami saat ini Tuhan hanya terfokus kepada Engkau, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Mari pada pagi hari ini kita akan gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Haleluya. Oh, amin Tuhan. Yesus Tuhan. Oh, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
Biarlah kami terus belajar mempercayakan diri sepenuhnya kepada Engkau. Engkaulah Tuhan, Engkau telah juru selamat. Engkaulah penolong kami Tuhan. Dan kami mau imani itu Tuhan. Kami mau percaya seluruh kehidupan kami. Kami mau mempercayakan diri sepenuhnya hanya kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah puji-pujian yang boleh kami naikkan, boleh mendatangkan sukacita bagi setiap kami yang ada di rumah Tuhan. Kiranya Engkau bertahta atas pujian kami. Jika ada yang sakit Tuhan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Jika ada yang dalam Tuhan, kebimbangan Tuhan, kiranya Engkau teguhkan. Jika ada yang putus harapan Tuhan, mari kiranya Engkau tolong, Engkau jamah, Engkau tarik Tuhan. Sehingga Engkaulah yang menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih dan terima kasih. Sebentar Tuhan kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus urapi kami. Kiranya Engkau bergiat dalam setiap kehidupan kami. Baik yang ada di rumah Tuhan. Kiranya Engkau juga Engkau lawati mereka. Sehingga kami bukan hanya menjadi sebuah pendengar Tuhan, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dan kami boleh menyukakan hati Tuhan lewat apa yang kami kerjakan. Bila kami boleh belajar sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas Tuhan kiranya Engkau urapi. Roh Kudus kiranya Engkau beri dalam setiap kehidupan kami memberikan hikmat. Sehingga kami boleh Tuhan dengar-dengaran kepada Engkau. Dan kami boleh setuju apa yang Engkau katakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Satu kesempatan yang indah kalau kita boleh kembali bersama-sama. Meskipun online ya ibadah kita, tetapi kita mengucap syukur bahwa segala sesuatu Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kalau hari-hari ini memang situasi dan kondisi kita sedang tidak baik, mungkin di masa pandemi ini berpengaruh dalam segala bidang. Mungkin pembatasan-pembatasan ataupun apapun yang kita kerjakan tidak semestinya seperti sebelum pandemi. Dan kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk kehidupan kita. Mari kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Sebelumnya kami secara pribadi dan keluarga mengucapkan terima kasih kepada jemaat Siloh secara khusus buat dukungan doa dan wujud kasih selama kami sekeluarga menjalani isoman ya. Tuhan izinkan kami sekeluarga mengalami sesuatu yang mungkin di hari-hari ini ditakutkan. Tetapi satu sukacita datang dari Tuhan kepada setiap kami dan keluarga kami. Karena kita tahu bahwa jenis virus ya yang mungkin dideteksi dalam tubuh kita atau kami sekeluarga wujudnya itu kecil ya. Nggak tahu ya, kalau besar mungkin kita bisa menghindar atau kelihatan kita bisa menghindar. Tetapi setiap kita mari kita mau menjaga diri dengan satu protokol kesehatan yang boleh dianjurkan oleh pemerintah kepada setiap kita. Dan kita mau belajar mentaati, menuruti sedemikian pada firman Tuhan. Mari kita juga mau ya, belajar melakukan. Kita bukan hanya sekedar belajar, mendengar, merenungkan, tetapi hanya sebatas itu, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Kita dipilih Tuhan bukan hanya untuk menjadi pengikut dan tidak bermanfaat. Tapi mari kita mau menjadi orang-orang yang dipilih dan berguna.
terutama bagi keluarga kita, sekitar kita, mungkin kita di kota kita, bahkan di negeri kita menjadi orang-orang yang berguna. Dan terima kasih buat dukungan doa yang sudah diberikan kepada keluarga kami. Apapun bentuknya, kami percaya Tuhan Yesus yang membalaskannya berlipat kali ganda, dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Mari kita mau sama-sama buka di dalam Alkitab kita, di dalam Yakobus pasal yang kelima, mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita menyikapi hari-hari ini, situasi, kondisi yang tidak menentu, dibutuhkan sebuah kesabaran. Mari kita mau belajar. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan, ayat yang ke-7. Karena itu, saudara-saudaraku, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Puji Tuhan, ayat-ayat yang kita baca membutuhkan sebuah respon dari kita. Ya, kalau hari-hari ini mungkin, aduh kok semakin sulit. Orang bilang mungkin sekarang sedang musim tembakau. Ada sebuah percakapan begini, di tahun berapa silam ya, emas dengan tembakau itu mahal tembakonya. Sekarang terbalik ya, sekarang terbalik, mahal emasnya. Dulu mau membeli emas itu seperti ya membeli sesuatu yang mudah, tetapi sekarang terbalik, bahkan keberatan. Nah, hari yang kita lalui, kita jalani, memang tidak semakin baik, dan kondisi kita diperhadapkan dengan kenyataan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Firman Tuhan mengajari kepada kita untuk belajar bersabar. Nah, penulis dikatakan Yakobus menasihati untuk orang-orang yang berada di dalam penderitaan. Mungkin menghadapi situasi itu orang berbeda-beda menanggapinya. Nah, apalagi sudah melampaui pikiran kita, akal kita sudah mulai terpojok karena keadaan. Nah, dibutuhkan sebuah kesabaran. Nah, dari sini Yakobus ingin supaya kita boleh bangkit dari tekanan-tekanan hidup kita. Dengan apa? Melatih sebuah kesabaran. Nah, kita tahu memang bersabar itu tidak mudah, bukan sekedar hanya mudah dikatakan sabar, tetapi butuh yang namanya penyerahan diri. Sabar artinya istilahnya tidak tergesa-gesa. Mungkin ketika sesuatu terjadi dalam diri kita, kalau kita bersikap sabar, kita menyikapinya dengan tidak tergesa-gesa, ya, artinya tidak tergesa-gesa. Nah, dari sini kita diarahkan untuk melihat keadaan dalam perspektif Tuhan, cara pandang Tuhan. Karena kita tahu segala upaya yang kita upayakan ketika kita ada di dunia
tidak lepas dari pemandangan Tuhan. Untuk itu mari kita mau belajar apa yang Yakobus inginkan seperti yang Tuhan inginkan. Di sini ada sebuah pengharapan yang membuat kita itu sabar. Boleh dikatakan kesabaran itu merupakan salah satu dari buah roh, yaitu kesabaran. Nah, mari kita mau cek masing-masing pribadi. Mungkin kita sebagai orang percaya atau seorang Kristen, kita bangga dengan kepercayaan kita. Mungkin kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi mari kita mau ngecek masing-masing secara pribadi, adakah kesabaran itu sudah terwujud dalam diri kita? Nah, kesabaran itu mungkin macam-macam bentuknya. Ketika kita ngantri ya di ATM ya, atau ngantri di bank, wah yang sudah berkelok-kelok begitu, atau antri di kasir gitu. Adakah kesabaran dalam diri orang percaya? Nah, mari kita cek masing-masing. Saya secara pribadi juga mau ngecek, mau belajar. Adakah salah satu buah roh itu muncul? Bukan sekedar hanya maaf bicara, kita apal ya, 9 buah roh. Tetapi wujud nyata dalam buah itu sudah terlaksana atau belum. Apalagi hari-hari ini dikatakan semakin tidak menentu. Dicontohkan seperti seorang petani yang menantikan hasil yang berharga dari tanahnya yang diolah. Nah, dari sini Rasul Yakobus mengajak kepada kita untuk kita bisa melihat keadaan itu dengan cara pandang Tuhan atau perspektif Tuhan. Nah, untuk itu memang ya boleh dikatakan ada seorang psikolog mengatakan begini, kebajikan paling berguna ialah kesabaran. Sebab kita memerlukan setiap kali dimanapun kita berada, ya. Ketidaksabaran sering menjerumuskan kita kepada masalah atau problem. Dan jika terus-menerus membiarkannya, maka akan terjadi ya sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, hanya oleh karena sebuah kesabaran. Nah, kita juga sudah tahu bahwa ini adalah salah satu karakteristik Roh Kudus atau buah Roh Kudus yang mestinya kita kembangkan. Bahkan merupakan ciri hidup kita di dalam kasih Tuhan, yaitu sebuah kesabaran. Mungkin dalam kehidupan rumah tangga kita, suami istri, orang tua dengan anak, mungkin kita bertetangga, adakah itu terwujud? Atau kita sedang menantikan sesuatu? Atau ketika kita sedang mengalami sesuatu, masihkah kita bisa sabar? Pengharapan itulah seperti Rasul Yakobus menginginkan supaya kita memandang dengan cara pandang Allah ketika kita menghadapi masalah dan pergumulan. Memang dunia ya, kalau boleh kita amati sekarang ini sedang berlari istilahnya ya, boleh dikatakan semua serba cepat, semua serba instan. Jika kita tidak istilahnya peka atau selektif boleh dikatakan terhadap hal-hal yang terjadi sekarang ini, akan membentuk sikap atau karakteristik kita menjadi tidak sabar. Tetapi bagaimana kita mau pegang firman Tuhan? Bagaimana kita mau hidup dengan cara Tuhan? Seperti yang Rasul Yakobus inginkan. Seperti yang Tuhan inginkan. Mari pengharapan kita mau taruh ke dalam pengharapan Tuhan. Nah, dari sini kita mau belajar bagaimana kita bisa belajar ya, boleh dikatakan bersabar seperti yang Tuhan inginkan. Boleh dikatakan Rasul Yakobus menggambarkan seperti petani yang menunggu hasil. Kalau sekarang boleh dikatakan petani
tempat kita sedang musim tembakau, menanam tembakau, bagaimana merawat tanaman tembakau, bagaimana boleh dikatakan menghilangkan sesuatu atau proses pertumbuhan pohon tembakau sehingga pohon itu sehat. Bisa berdaun lebat, mungkin dikatakan daunnya tebal, boleh dikatakan hasilnya juga luar biasa. Itu harapan petani. Nah, Rasul Yakobus juga mengajarkan kepada kita ketika ada satu masa di mana harus menunggu. Mulai tanam, mulai tumbuh, mulai istilahnya berbunga, mulai istilahnya bertumbuh, dan di situ mungkin dalam pikiran kita, wah, los. Tetapi ada halangan-halangan, mungkin ada hama, perlu yang disemprot, ada ulat yang perlu disemprot. Kalau mungkin kekurangan air, saya pernah mendengar dari mungkin jemaat di tempat kita harus membawa jerigen, beberapa jerigen lalu menyirami. Kenapa dia lakukan? Karena ada satu harapan hasil yang akan dituai. Nah, dari sini ini butuh waktu, butuh kesabaran. Nah, bagaimana bisa bersabar? Apa kata firman Tuhan? Mari kita mau belajar sama-sama. Dikatakan miliki, ya boleh dikatakan miliki pikiran Kristus. Bagaimana caranya memiliki pikiran Kristus? Loh, kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Sebetulnya kita beruntung, kita dipilih. Bagaimana respon kita? Mari kita mau responi pilihan itu. Dengan menyediakan hati pikiran kita dan kehidupan kita. Mari kita mau serahkan kepada Dia. Istilahnya Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita, boleh dikatakan itu yang menuntun setiap kehidupan kita, boleh dikatakan memiliki pikiran Kristus, yaitu menghadirkan pikiran Tuhan. Lewat apa? Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita. Dan firman Tuhan yang sudah kita baca, boleh kita pelajari. Di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-16 boleh dikatakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati Dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Untuk itu mari kita mau belajar meresponi, menanggapi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, yaitu apa? Memiliki pikiran Kristus supaya kita apa? Bisa bersabar. Lalu di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Lah, dari sini ketika kita diperhadapkan dengan satu situasi kondisi yang mungkin mengalihkan kita, fokus kita, mari kita mau belajar. Kita mau mengandalkan Tuhan. Kita mau menerima bimbingan. Kita mau dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus memampukan kita menjalani kehidupan kita di dalam situasi yang tidak baik ini. Dikatakan bahwa ketidaksabaran biasanya hanya tentang diri sendiri. Karena itu akar ketidaksabaran ialah keegoisan. Serta boleh dikatakan merupakan tanda ketidakdewasaan. Ya, betul. Kita belajar dari sini. Memang kadangkala egois kita, ego kita, keinginan kita, itu menjadi sebuah tanda. Boleh dikatakan ketidakdewasaan. Dan itu memicu kepada ketidaksabaran. Nah, dari sini kita mau belajar. Kita memiliki, harus ya dikatakan, memiliki, ya memerlukan
pikiran Kristus. Agar kita dapat melihat secara lebih baik melalui sudut pandang Tuhan. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat dan 4 boleh dikatakan kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Boleh dikatakan kasih itu sabar. Mari kita mau belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Boleh dikatakan dengan kata lain, ketika kita tidak sabar, sebenarnya kita tidak memiliki kasih. Sebab apa? Kasih itu sabar. Boleh dikatakan bahkan sabar menanggung segala sesuatu. Boleh dikatakan kasihnya sempurna. Memang kasih manusia itu bersyarat, boleh dikatakan. Karena itu milikilah kasih Tuhan yang sempurna melalui atau menjalin hubungan pribadi dengan kasih Tuhan. Ketika kami boleh mengalami kemarin ya, isoman, saya mengambil satu pengertian atau kesimpulan, ini saatnya saat pribadi dengan Tuhan. Boleh dikatakan intim dengan Tuhan. Hari-hari kita boleh belajar mengandalkan Tuhan. Mungkin saatnya pertama, loh Tuhan kok saya sekeluarga mengalami ini, Engkau izinkan. Dan itu membuka pikiran saya secara pribadi, saatnya intim dengan Tuhan. Saatnya dekat dengan Tuhan. Saatnya mencari wajah Tuhan. Dan saya kerjakan mungkin tidak saya pamerkan kepada mungkin istri dan anak saya, tidak. Secara pribadi saya berhubungan dengan Tuhan. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Hanya itu yang saya katakan. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Mari kita mau belajar juga bersama-sama. Melatih secara pribadi. Kita boleh dikatakan mungkin orang luar, kalau orang percaya kepada Kristus seperti punya standar sendiri. Tapi kita tahu teladan Kristus sederhana dan kita bisa lakukan hanya oleh karena Tuhan saja, pimpinan Roh Kudus. Untuk itu mari istilahnya bergiatnya Roh Kudus. Kita mau responi, kita mau tanggapi. Dan hanya itu yang menjadi kekuatan kita. Saat kemarin ketika kita dalam masa isoman, ada jemaat, tolong bantu, dukung dalam doa. Saya mau alami sesuatu, saya mau menghadapi sesuatu. Saya hanya katakan, kita tahu Dia itu, Tuhan kita itu Immanuel. Dan sudah memberikan Roh Kudusnya. Mari kita mengandalkan Rohnya. Dia bilang, terima kasih Pak Dito, kan gitu. Nah, mari kita sama-sama belajar. Ketika menghadapi sesuatu, kita mau andalkan Tuhan. Roh yang sudah diberikan kepada kita, jangan dianggurkan. Tetapi bergiatnya roh itu, kita tanggapi, kita responi. Mari kita mau hilangkan ego kita, keinginan yang berlebihan kita, mungkin nafsu kita. Kita mau roh itu bergiat dalam diri kita, sehingga apa yang kita kerjakan itu menyenangkan hati Tuhan. Lalu yang kedua, kita mau belajar ya untuk bersabar, yaitu memiliki kasih. Boleh dikatakan memiliki kasih Kristus. Yang pertama memiliki pikiran Kristus, yang kedua dikatakan memiliki kasih Kristus. Tadi kita ayatnya sudah kita baca ya dalam 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, tidak cemburu, ya tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, untuk itu kita mau belajar ya, memiliki kasih yang daripada Tuhan. Kasih itu sabar.
Memang nggak mudah ya untuk melaksanakan firman Tuhan. Tapi butuh kesediaan kita. Karena kita tahu apa? Ada pengharapan di depan. Lalu boleh dikatakan yang ketiga, memiliki iman atau kepercayaan kita kepada Kristus. Ya, boleh dikatakan dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Alkitab kita ini Alkitab yang penuh, boleh dikatakan janji. Dengan menantikan Tuhan, kita sedang menunjukkan, boleh dikatakan apa? Tindakan iman. Dan iman itu menyenangkan hati Tuhan. Kepercayaan kita yang Tuhan sudah berikan kepada kita, mari kita mau lebih lagi. Hari-hari ini kalau kita melihat di media sosial, tekanan-tekanan keimanan kepada kita, yang boleh dikatakan kita minoritas, mungkin kita nggak alami, tetapi di luar sana banyak tekanan. Tetapi kita perlu berdoa kepada mereka supaya mereka kuat di dalam iman. Karena itu penting bagi kita untuk melatih juga dalam sebuah kesabaran. Boleh dikatakan kesabaran itu tidak sekedar dibentuk oleh kemampuan manusia. Ya, bukan upaya usaha kita. Kita nggak kuat. Atau boleh dikatakan willpower, ya, kekuatan kita saja. Tidak. Melainkan sebuah pertolongan Tuhan. Boleh dikatakan tidak bisa sekedar hanya berpura-pura bersabar. Ya, pura-pura itu sakit. Pura-pura itu menyakitkan. Makanya ketika ketahuan keluarga pastori, ya, boleh dikatakan isoman gitu ya, kita siap, ya, boleh dikatakan dengan lapang dada, ngaku, ya, tidak pura-pura sok sehat gitu, tidak, tetapi boleh diizinkan Tuhan, kita nggak berpura-pura, ya sudah kita taati. Mungkin jemaat, waduh kok kena, ya memang Tuhan izinkan kena, tapi Tuhan memberikan perlindungan kepada kita, sehingga ketika kita dicek ulang atau diswab, saya, istri saya, Oma, Joli, negatif semua. Wah, satu sukacita, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat pertolonganmu. Nah, ucapan hanya terima kasih, terima kasih, terima kasih. Itu ungkapan jujur. Nah, untuk itu mari kita mau belajar. Untuk sedang ketika kita alami sesuatu, mari kita memiliki pikiran Kristus. Miliki kasih Kristus. Dan miliki iman hanya kepada Kristus. Mari kita mau sama-sama belajar. Kalau pagi hari ini kita diingatkan melalui firman Tuhan untuk belajar bersabar. Untuk itu mari perlu waktu. Kita perlu waktu menyendiri dengan Tuhan. Supaya ketika Tuhan inginkan kita untuk menjadi alatnya yang heran, biarlah Tuhan yang mengerjakan. Boleh dikatakan bersabar dan menunggu itu menunjukkan iman. Ya, boleh dikatakan juga hal ini boleh, ya, dalam ketika kita bersabar menjalani sesuatu, kita mengandalkan Tuhan. Berarti kita butuh Tuhan. Untuk itu mari andalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari kita. Untuk itu mari biarlah perenungan firman ini mungkin terbatas bahkan sederhana memampukan kita dan kita boleh menerima. Kita mau miliki pikiran Kristus bahwa segala sesuatunya yang Tuhan inginkan
kita akan kerjakan. Bukan sekedar hanya itu saja, tetapi kasih Kristus itu juga akan kita miliki. Lalu kepercayaan kita boleh bertumbuh. Itu dengan dikatakan miliki iman kepada Kristus. Dan mari mungkin umat Tuhan yang online, yang ada di rumah, kita mau belajar mengerjakannya. Untuk itu biarlah Roh Kudus menerjemahkan dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa melampaui, bahkan boleh dikatakan sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua. Untuk itu mari sama-sama kita angkatkan pujian waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, kita mau percaya bahwa itu semua kebaikan kita. Haleluya. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Tuhan pasti yang terbaik dalam keadaan tak mudah dimengerti. Mari, ketika kita sedang alami sesuatu, mungkin lewat sakit penyakit atau hubungan rumah tangga kita, baik itu keuangan kita, pekerjaan kita, mungkin kita terbatas, mungkin kita tidak mampu menghadapi semuanya itu. Mari kita mau belajar bersabar, kita mau belajar melihat bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan kita. Mungkin Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Jangan pernah hilang pengharapan kita. Mari kita miliki iman, kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita mau andalkan Tuhan Yesus. Kita mau andalkan Roh Kudus yang sudah diberikan kepada setiap kita. Karena Dia yang akan menuntun kita. Mari, saya yakin dan percaya ketika Tuhan sudah sembuhkan kami sekeluarga, Tuhan juga akan sembuhkan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Mungkin ada yang lemah, mungkin fisik, atau mungkin rohnya saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan jamah, Tuhan lawati. Sembuhkan, pulihkan. Mungkin rumah tangga mereka yang ada sesuatu. Tuhan, kiranya Engkau hadir. Kiranya Engkau akan memulihkan, bahkan memimpin, merestorasi hidup mereka, keluarga mereka. Baik mungkin hubungan rumah tangga mereka, suami istri, orang tua dengan anak, mungkin orang tua dengan menantu, ataupun dengan sekitarnya. Tuhan, ajari kami untuk bersabar, dan kami mau andalkan Engkau. Ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan kita saat ini mungkin tidak enak, Tuhan izinkan itu terjadi. Mari kita mau belajar melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kesabaran tidak instan, tetapi ada waktu. Dan dalam waktu itu, mari kita mau andalkan Tuhan. Kita mau libatkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Biarlah kiranya Roh Kudus memeteraikan firman itu dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita mau belajar bersabar. Kita mau gandeng Tuhan, supaya kita boleh terus berkenan kepada Tuhan. Kembali kita mau angkatkan pujian ini dengan satu kesungguhan hati kita. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, percaya kuasa-Mu pulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan, Tuhan pasti yang terbaik. Kalau kadang tak mudah dimengerti, lewat sekali lagi, lewati cobaan, lewati cobaan, tetap percaya waktu Tuhan pasti terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar kami boleh belajar Tuhan. Kami menyadari Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Ketika saat ini kami belajar bersabar, kami tidak bisa mengerjakannya itu sendiri Tuhan. Tapi kami butuh bimbingan Roh-Mu Tuhan, untuk kami boleh menjadi pelaku firman. Pagi hari ini Tuhan, berikan kesabaran itu kepada setiap kami, sehingga kami mampu melihat pekerjaan tangan-Mu dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kiranya Kau tanamkan kebenaran itu, sehingga kami boleh Tuhan menjadi berkat. Ketika kami boleh melakukan sebuah kesabaran, orang melihat kami, ada Engkau di dalam kami, sehingga kami boleh jadi cerminan Engkau Tuhan. Terang-Mu boleh percaya atas kami, sehingga kami dimampukan untuk menerangi di sekitar kami yang mungkin kegelapan Tuhan. Untuk itu Tuhan,
kami libatkan Engkau dalam segala hal. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Mari kiranya Engkau kerjakan sesuatu hal yang luar biasa kepada mereka. Biarlah iman mereka boleh bertumbuh Tuhan, mengandalkan Engkau dalam setiap hari Tuhan. Sehingga hanya Engkau yang menjadi kekuatan mereka dan kekuatan kami semuanya. Mari kekuatan kesehatan Engkau berikan kepada umat-umat-Mu Tuhan yang hari-hari ini mungkin mengalaminya sesuatu yang tidak menyenangkan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menjamah kami. Engkau sudah memberkati kami. Engkau sudah membuka Tuhan jalan berkat bagi kami. Sehingga kami mau Tuhan, Engkau mentahtai kehidupan kami. Biarlah kami terus mengandalkan Engkau dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Tuhan, saat ini kami mau terima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Kira-kiranya Tuhan saat ini Tuhan, kami mau terima berkat yang diberi Engkau. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami terima berkat itu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali sebelum mengakhiri ibadah, saya akan menyampaikan 2 buah pengumuman. Pengumuman yang pertama Bapak Ibu, bahwa ibadah tatap muka atau offline sudah akan kita mulai pada awal bulan September. Tepatnya besok Minggu tanggal 5 September jam 6 pagi dan ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Namun ibadah baru dapat kita laksanakan 1 kali, yaitu pada Minggu pagi jam 6. Mari Bapak Ibu, kesempatan yang baik yang Tuhan sudah berikan, Bapak Ibu bisa hadir bersama-sama mengikuti ibadah. Yang kedua Bapak Ibu, bagi saudara yang rindu untuk kembali bersekutu dalam persekutuan doa pagi, bahwa doa pagi akan dilaksanakan mulai hari Senin tanggal 6 September tahun 2021. Namun untuk ibadah-ibadah cabang dan wadah-wadah masih belum akan dilaksanakan. Kapan pelaksanaannya akan menunggu pengumuman berikutnya yang akan kami sampaikan. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu semuanya. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong ibadah yang akan kita kerjakan minggu depan. Sampai bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan korban persembahan, bisa memasukkannya ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau dengan transfer ke nomor rekening berikut.